Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Sri Valencia dengan NIM 21042134. Saya berasal dari Departemen Ilmu Administrasi Negara. Pada kali ini, saya akan mempresentasikan mata kuliah Sistem Administrasi Negara dengan topik Peran Administrasi Negara dengan dosen pengampu Ibu DRA Jumiati, MSI. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas 3 topik. Yang pertama ada, apa itu administrasi negara? Yang kedua ada, landasan dari ilmu administrasi negara. Dan yang ketiga ada, peran dari administrasi negara. Baiklah, langsung saja kita masuk pada topik yang pertama, yaitu apa sih ilmu administrasi negara? Administrasi publik atau administrasi negara adalah suatu bahasan ilmu sosial yang mempelajari 3 elemen penting kehidupan bernegara, yang meliputi lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif, serta hal-hal yang berkaitan dengan publik, yang meliputi kebijakan publik, manajemen publik, administrasi pembangunan, tujuan negara, dan etika yang mengatur penyelenggaraan negara. Secara sederhana, administrasi publik adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana pengelolaan suatu organisasi publik. Kajian ini termasuk mengenai birokrasi penyusunan, pengimplementasian, pengevaluasian, administrasi pembangunan, kepemerintahan daerah, good governance, bahkan perkembangan saat ini setelah melingkup kepublikan, atau yang biasa dikenal dengan publication. Lalu, apa landasan administrasi negara? Yang pertama ada landasan ideal, yang kedua adalah landasan konstitusional, dan yang ketiga ada landasan operasional. Kita masuk pada landasan ideal. Landasan ideal bagi penyelenggara administrasi negara Indonesia adalah identik dengan landasan ideal Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Pancasila, sebagaimana dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945 alinea keempat, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, serta yang kelima ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia merupakan sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia. Sumber dari segala sumber hukum dan pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita moral yang meliputi suasana kejiwaan dan watak bangsa negara yang bersangkutan. Karena itulah, Pancasila merupakan dasar negara yang mampu mempersatukan seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sendiri digali dari bumi Indonesia sebagai dasar negara Republik Indonesia, pandangan hidup bangsa Indonesia, jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia, gambaran tujuan yang akan dicapai, dan merupakan hasil dari perjanjian luhur rakyat. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985, Pancasila merupakan satu-satunya asas dalam berkehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, sistem administrasi negara yang dikembangkan di Indonesia harus merupakan penjabaran dan pengamalan dari kelima sila Pancasila secara bulat dan utuh, dan diselenggarakan dalam rangka pelaksanaan sistem pemerintahan negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua ada landasan konstitusional. Landasan konstitusional bagi penyelenggaraan administrasi negara adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan perwujudan dari tujuan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang terdiri dari pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 selain merupakan penuangan dari jiwa proklamasi, yaitu Pancasila, juga mengandung cita-cita luhur dari proklamasi kemerdekaan itu sendiri. Pembukaan Undang-Undang Dasar juga merupakan sumber motivasi dan aspirasi perjuangan serta tekad bangsa Indonesia dan sumber cita-cita hukum dan cita-cita moral yang ingin ditegaskan oleh bangsa Indonesia, serta sekaligus merupakan dasar dan sumber hukum dari batang tubuhnya.
Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal ayat aturan tambahan yang antara lain menetapkan bentuk dan kedaulatan, kekuasaan pemerintahan negara, kedudukan, dan fungsi lembaga tertinggi negara serta pemerintahan daerah, merupakan dasar bagi penyelenggaraan dan pengembangan sistem administrasi negara Republik Indonesia. Batang tubuh tersebut secara garis besar terdiri dari satu, pasal-pasal yang mengatur tentang sistem pemerintahan negara, mulai dari pasal 1 sampai pasal 25. Yang kedua, pasal-pasal yang mengatur tentang hubungan antara warga negara dengan negara, agama, pertahanan negara, kesejahteraan sosial, dan lain-lain, terdiri dari pasal 26 sampai 27. Yang ketiga, 4 pasal aturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan. Dari keempat pasal dan 2 ayat tersebut, dewasa ini yang masih berlaku hanya pasal 2 yang berbunyi, segala badan negara dan peraturan yang ada masih berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Sedangkan aturan tambahan yang terdiri dari 2 ayat sudah tidak berlaku sama sekali. Yang ketiga adalah landasan operasional. Landasan operasional sistem administrasi negara, terutama dalam kegiatan pembangunan, adalah sebagai berikut. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam UU ini tercakup landasan hukum di bidang perencanaan pembangunan bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam UU ini ditetapkan bahwa sistem perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka waktu panjang, menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintahan pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat. Yang kedua ada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJM pada tahun 2004 sampai tahun 2009. RPJM nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 tahun sejak 2004 sampai dengan 2009. RPJM nasional merupakan penjabaran dari visi misi dan program presiden hasil pemilu yang dilaksanakan secara langsung pada tahun 2004. RPJM nasional menjadi pedoman bagi kementerian lembaga dalam penyusunan rencana strategis kementerian lembaga, pemerintah daerah dalam menyusun RPJM daerah, dan pemerintah dalam menyusun rencana kerja pemerintah. Selain memiliki 3 landasan, juga memiliki kebijakan lain seperti kebijakan tertulis dan kebijakan tidak tertulis. Kebijakan tertulis ini seperti peraturan perundang-undangan, sedangkan kebijakan tidak tertulis itu bentuknya bukan peraturan perundang-undangan. Lalu kita masuk pada topik pembahasan yang ketiga, yaitu peran administrasi negara. Peran pertama administrasi negara adalah sebagai stabilisator masyarakat karena keinginan dan kebutuhan manusia tidak mungkin sama. Peranan tersebut sebagaimana telah dikemukakan terdahulu bahwa dalam melayani masyarakat berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan sebagai hukum. Peran kedua dari administrasi negara adalah mengatur, mengarahkan, dan mempercepat perubahan sosial sesuai dengan yang diinginkan oleh rakyat atau bangsa masing-masing. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.